Ternyata Zionis sangat khawatir dengan sosok ini yang bisa membahayakan IDF. Inilah Bassam al-Shadi, tokoh jihad Islam yang bikin Israel serang Gaza. Siapa dia? Israel menyidangkan pemimpin senior gerakan jihad Islam Bassam al-Shadi yang penangkapannya menyebabkan konflik di Gaza awal bulan Agustus dan penahanannya kemungkinan memicu ketegangan yang lebih panas lagi antar dua negara ini. Bagi Israel, al-Shadi adalah tokoh yang membahayakan mereka. Setelah menangkap aktivis Palestina yang berbahaya bagi IDF ini, pasukan Zionis langsung meluncurkan serangan pencegahan terhadap markas kelompok di jalur Gaza dengan serangan udara 3 hari, dibalas tembakan roket oleh Palestina yang jumlahnya ratusan, bahkan sampai tidak bisa ditangkal semua oleh Iron Dome. Al-Shadi menurut militer Israel adalah pejabat senior paling berpengaruh dalam jihad Islam. Seorang juru bicara jihad Islam, Daud Shehab, mengatakan Israel mengarang tuduhan yang menyesatkan dan tidak berdasar. Shehab mengatakan kelompok itu akan meminta Mesir dan PBB untuk campur tangan dan mengeluarkan ancaman terselubung bahwa mereka dapat menanggapi dengan kekerasan jika al-Shadi tidak dibebaskan juga. Lalu siapa al-Shadi sebenarnya? Shadi berusia 61 tahun ditangkap di rumahnya di kamp pengungsi Jenin oleh polisi perbatasan dan militer Israel IDF. Serangan penangkapan melibatkan baku tembak antara pasukan dan orang-orang bersenjata Palestina yang menembak dari dekat gedung tempat al-Shadi bersembunyi. Dalam operasi tersebut juga disita sejumlah senjata, antara lain senjata api, selongsong peluru dan peluru M16 serta uang tunai dalam jumlah besar. Al-Shadi melawan saat ditangkap dan terluka ringan dalam penggerbekan tersebut. Kini dia berada di penjara tidak kurang dari 2 minggu setelah aktivitas melawan Israel selama bertahun-tahun dan menjabat sebagai kepala jihad Islam di Samaria. Al-Shadi diketahui adalah salah satu pemimpin paling menonjol dari gerakan jihad Islam di tepi barat dan tinggal di kamp pengungsi Jenin Utara. Al-Shadi juga ditakuti oleh Zionis sehingga operasi penangkapannya dilakukan secara senyap. Namun hal itu akhirnya menyebabkan eskalasi yang tinggi. Pada tahun 1980-an, al-Shadi masuk sebuah universitas di Italia untuk belajar kedokteran, tetapi ia kembali ke Yordania dan belajar akuntansi di Universitas Yordania. Selama memperoleh gelar sarjana, ia kembali ke Jenin dan aktif dalam gerakan jihad Islam hingga ia menjadi salah satu pemimpin paling terkemuka di tepi barat. Gempar, perang besar Israel versus Palestina akan segera terjadi lagi. Jihad Islam sebut perang itu akan lenyapkan Israel dari tanah Palestina. Begini jadinya. Sejumlah media pada Kamis mengabarkan bahwa dalam tempo 48 jam terakhir hingga 1 minggu, faksi-faksi perlawanan Palestina di tepi barat telah melakukan 30 operasi terhadap Israel. Kanal Pal Today melaporkan operasi-operasi ini mencangkup penembakan, menabrak dengan kendaraan, melemparkan bom molotov, kemasan berisi bahan peledak, dan konfrontasi melawan para pemukim Israel. Data menunjukkan bahwa 20 titik di berbagai kawasan tepi barat menjadi ajang konfrontasi warga Palestina melawan rezim Israel. Anggota kantor politik jihad Islam Nasir Abu Syarif memperingatkan bahwa perang mendatang akan melenyapkan Israel dari tanah Palestina. Ia menegaskan perang berikutnya yang akan dijalani bangsa Palestina harus menyapu bersih rezim Zionis dari tanah Palestina. Abu Syarif menyatakan harus ada upaya maksimal untuk membebaskan Palestina sepenuhnya, maka perlawanan jangan berhenti. Sebab itu Persatuan Medan-Medan memainkan peran penting di dalam hal ini. Ia mengingatkan bahwa bangsa Palestina mengapresiasi kelompok gerakan perlawanan. Kami menekankan persatuan Medan-Medan demi terwujudnya persatuan utuh untuk menghadapi penjajah.
Kami berharap pihak-pihak lain di dunia Arab dan Islam bergabung dalam konfrontasi ini. Ia juga berpendapat persatuan Medan bukan hanya di lapangan belaka, tapi juga harus mencakup persatuan pandangan tiap warga Palestina untuk pembebasan total. Tugas agama dan moral kita adalah menghadapi agresi Israel. Jihad Islam dalam 3 hari menghadapi Israel sendirian, dan ini membuat bangga rakyat Palestina. Selama kita berada di garis pertempuran, kita tidak akan kalah. Kita akan selalu diuntungkan oleh proyek resistansi, tandas Abu Sahrif. Hingga kini perlawanan Palestina pada Israel tidak kendor untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya bagi Palestina dan menghancurkan penjajahan di atas bumi Palestina. Penjaga keamanan Israel dihabisi di tangan Hamas. Simak pernyataan pimpinan kelompok Palestina Hamas ini. Kelompok Palestina Hamas mengakui telah menghabisi Israel dan bertanggung jawab atas tewasnya seorang penjaga keamanan Israel. Hamas Palestina mengatakan ini pertama kalinya diungkapkan Serangan terbaru pasukan Hamas Palestina terhadap Israel dilakukan Jumat malam dan serangkaian insiden panjang dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan meningkat Hamas Palestina dan militer Israel usai serangan mematikan terhadap warga Israel oleh penyerang di pihak Palestina. Hal ini juga dipicu tindakan keras militer Israel di tepi barat dan bentrokan antar warga Palestina dan juga polisi Israel di tempat suci. Ini adalah episode dalam serangkaian tanggapan Brigade Al-Qassam terhadap agresi Masjid Al-Aqsa, ucap tegas pasukan Hamas dalam pernyataan singkatnya. Kemudian pada hari Minggu kemarin, pemimpin Hamas di jalur Gaza Palestina Yahya Al-Sinwar menyerukan lebih banyak serangan terhadap Israel di tepi barat. Arena pertempuran sebenarnya ada di sana, ucap Sinwar dengan tegas. Dalam pidatonya, pemimpin Hamas di jalur Gaza Palestina juga memberi hormat kepada para penyerang yang berhasil menghabisi penjaga keamanan Israel tersebut.